Tolong dalam mencuci dengan mesin cuci itu sebisa mungkin Anda pilah antara baju terkena najis dan baju yang tidak terkena najis. Kotor dengan najis beda. Anda tidak pakai baju sebulan, itu namanya kotor, dakiknya full, tapi tidak najis. Baju Anda bersih baru cuci, kena kencing, biarpun kencingnya tidak terlihat, namanya dipilah. Kalau bisa. Sebab kalau dipilah, cara mencucinya beda. Kalau baju yang kotor semuanya tapi dia suci, Anda suka-suka mencucinya, bebas. Anda mencucinya bebas. Anda masukkan di air dulu atau air yang menyusul, nggak penting. Kasih sabun bareng juga nggak ada masalah. Karena Anda di sini tidak mensucikan, Anda hanya membersihkan. Beda antara membersihkan dan mensucikan. Jelas ya? Antara membersihkan dan mensucikan itu beda. Baik. Jadi kalau bajunya suci semuanya, suka-suka, nggak pakai aturan di sini. Yang penting endingnya, hasilnya adalah bersih. Tapi kalau tujuan mensucikan, ada cara mensucikan. Kalau baju Anda terkena najis, maka dilihat air yang akan Anda gunakan untuk mensuci itu air sedikit atau air banyak. Nggak akan ada perubahan. Anda tidak usah pusing, tidak ada gambarannya fikih tambah susah, enggak. Sama sebetulnya kasusnya, beda. Enggak beda. Hanya perlu mana yang didahulukan gitu saja. Hanya perlu sedikit ilmu saja sehingga klik jadi benar. Kalau memang baju Anda itu adalah najis, maka digabung dengan yang najis. Lah ingat, lihat airnya. Air di mesin cuci itu biasanya tidak akan menampung air banyak. Sebab air banyak itu 2 kullah. 2 kullah itu kalau hitungan liter kurang lebihnya 216 liter. Jadi kalau di mesin cuci itu rata-rata adalah mesin cuci biasa itu berapa? Ya paling 25 liter, 30 liter sampai 50 liter. Berarti dia adalah air sedikit. Ingat, kaidahnya dalam kitab Imam Syafi'i. Kalau air itu sedikit, kemudian kejatuhan najis, maka air menjadi najis. Anda harus punya gambaran. Biasanya ibu sambil masak, menanak nasi, airnya didahulukan, dituangkan di mesin cuci. Setelah itu, baju yang kena najis dimasukkan ke dalamnya. Sampai kapanpun Anda tidak bisa mensucikannya. Karena madhab kita adalah madhab Syafi'i. Ya, nanti kita beri solusi madhab yang lain, oke lah, nggak ada masalah. Sekarang itu paham, belajar madhab Syafi'i dulu. Jadi kalau mesin cuci kita kasih air dulu, baru baju yang kena najis kita masukkan, maka airnya menjadi najis. Sebab dalam madhab kita Imam Syafi'i, air sedikit kalau kejatuhan najis akan menjadi najis. Baik, berubah atau tidak berubah. Maka bagaimana cara yang tepat? Maka baju diletakkan di mesin cuci. Baru setelah baju diletakkan mesin cuci, baru air kita tuangkan. Air kita datangkan, airnya warid kita datangkan. Setelah air kita datangkan, maka setelah air itu bisa menggenang semua, merambah ke sebuah baju yang terkena najis, maka sebetulnya dia telah mensucikannya. Tinggal digerakkan mesin cucinya sebentar saja, sedikit saja. Baru Anda lihat ada perubahan atau tidak di air tersebut. Kalau ternyata menjadi kuning, berarti empuknya anak Anda ikut ke situ. Kalau begitu air harus dibuang. Jadi kalau Anda lihat di situ, ternyata bisa saja 2 cara begini. Kalau memang sudah Anda putar, berarti baju sudah tersucikan, biarpun belum pakai sabun. Bahkan sabun itu merusak air loh ya. Sabun itu merusak air menjadi air, tidak bisa mensucikan. Itu sabun. Air sabun nggak bisa dipakai bersih, nggak bisa pakai wudu, nggak bisa mencucikan najis. Hati-hati. Air sabun itu membersihkan, bukan mensucikan. Kalau itu disepakati ulama, air sabun tidak mensucikan, tapi air sabun hanya membersihkan. Maka cucikan dulu. Setelah Anda punya baju ini sudah suci, baju saya cuci, maka boleh air Anda buang. Setelah air Anda buang, berarti baju Anda sudah suci. Baru setelah itu Anda tuang sabun sama airnya sekalipun. Atau kalau memang Anda lihat airnya masih jernih, Anda angkat begitu. Kalau Anda dikasih contoh, Anda angkat, kok jernih airnya masih tidak berubah, maka ketahuilah, setelah Anda goyang, berarti baju sudah suci. Setelah baju suci, Anda pun boleh tuang sabun di atasnya. Tapi jangan sampai sabun barengan dengan baju. Kalau sabun bareng dengan baju, maka air akan rusak. Air menjadi tidak mensucikan. Sebenarnya nggak akan beda. Cuman cara saja. Jangan buru-buru Anda menuang sabun. Itu saja. Sebab sabun merusak air. Baik, kalau kurang jelas nanti bisa dilihat di fikih praktis itu. Baik, seperti cara mencucikan mesin cuci. Tapi jika baju Anda baju yang suci hanya kotor saja, terserah, karena Anda tidak mensucikannya. Kemudian yang harus dipahami, di saat Anda mencuci baju tidak harus tumpah agar suci. Yang penting baju yang terkena najis sudah tergenang dengan air, maka sudah terjadi pensucian. Tapi keyakinan di kampung dulu tuh harus tumpah.
Dan tidak harus 3 kali dalam membilasnya, harus. Jadi kalau baju terkena najis, sudah kita siram sekali, sudah cukup. Atau di bak kita kasih air sekali, kita angkat, sudah suci, beres. Dengan catatan, najisnya juga sudah hilang di sini. Biarpun airnya tidak tumpah. Masih ingat di kampung sudah hamil tua, pakai timba. Begini, tatonya setiap nyuci baju, salah faham. Harus tumpah. Harus 3 kali. 3 kalinya sudah capek. Tumpahnya juga capek. Tidak seperti itu ya. Baik, ini saja mungkin gambarannya. Wallahu a'lam bishawab.